kana yaqulu adalah nabi, yaitu sabda nabi, man qalaha, siapa yang mengucapkan doa ini fi maradihi, pada saat sakitnya, summa mata, kemudian dia mati, lam tat'amhu nar, dia tidak memakan akan dia oleh api neraka. Jadi kalau kita sakit, kita tuh nyanyian kita merintihnya dengan baca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sakit tuh, kalau baca ini enggak bakal masuk neraka. Kalau sakit itu ujungnya mati. Jadi kalau kita sakit, baca ini, la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kita mati pasti masuk surga, menyebabkan husnul khatimah. Begitu. Wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Ad-du'a'u indal umuril azimah. Ini adalah doa ketika menghadapi perkara-perkara yang besar. Wa kana idza staddatir rih, adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila bersangatan oleh angin, kencang angin, yaqulu, maka Nabi mengucapkan doa, Allahumma laqahan la aqiman, ya Allah, kurniakan kepada kami angin yang membawa hujan, la aqiman, bukan angin saja yang membawa puting beliung, membawa derita. Waqala, dan bersabda Nabi, idza waqa'at kabiratun, apabila jatuh oleh perkara yang besar yang memusingkan, au hajat rihun, atau menghembus oleh angin, azimatun, yang besar, fa'alaikum bitakbir, maka lazimkan olehmu dengan takbir, adzan. Jadi kalau ada angin gede, puting beliung, adzan. Takbir tuh kinayah dari adzan. Begitu. Atau ada kebakaran, adzan. Pokoknya ada apa aja, ada keributan, tawuran, adzan. Begitu. Ada tetangga tengkar, rame, dordar laki sama bini masalah beli baju, adzan. Jangan enggak adzan. Pokoknya rumusnya begini, kalau Anda terjadi perkara besar, adzan. Satu kasus kita amalin di sini dulu. Jadi kita naik bis, naik mobil, bukan bis, mobil biasa, itu anak-anak dari Serang mau ke Muara Angke. Saya numpang sama dia dari Serang mau ke Jakarta, mau ke Penjuruk. Kata dia, bareng aja, tengah jalan main ya kepot-kepotan tuh sama bis. Ya Allah, udah pada bawa segala macam, dah tuh tengkar tengah jalan. Puasa Ramadan juga. Akhirnya kita adzan aja. Pas adzan tuh yang tadinya udah melotot-melotot, puasa begitu. Pokoknya kalau ada yang besar begitu, adzan aja, adzan. Begitu adzan, nanti bakal berhenti dengan sendirinya. Pokoknya pesan Nabi, idza waqa'at kabiratu, bila terjadi perkara besar kayak tawuran, demo lah, polisi udah mau mentung-mentungin aja, nanti adzan aja, enggak apa-apa, takbir aja, takbir. Itu fa innahu yujlil ajajal aswad, maka maksudnya takbir itu kinayah daripada adzan begitu ya. Itu mendohirkan al-ajajal aswadah, akan kemarahan yang hitamnya, ini setan.
begitu. Jadi hawa nafsu itu akan reda lagi kalau angin berhenti. Kalau saudara takbir, yakni adzan, angin itu berhenti dengan sendirinya. Itu begitu. Ad-du'a inda sautir ra'di was-sa'iq. Ini bab menerangkan doa ketika mendengar suara geledek dan kilat. Wa kana idza sami'a sautar ra'di was-sa'iq, adalah Nabi, yaitu apabila mendengar Nabi kan suara geledek jegar-jegur itu, qala, Nabi mengucapkan doa, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami dengan amarahmu, wala tuhlikna bi adzabik, dan jangan binasakan olehmu kami dengan azabmu, wa afina qabla dzalik, selamatkan kami sebelum yang demikian itu. Wa kana idza sami'a ar-ra'da tarakal hadisa, adalah Nabi, yaitu apabila mendengar Nabi akan suara geledek, maka meninggalkan Nabi akan ngobrol. Jadi kalau lagi ngomong, lagi dengar geledek, diam dulu. Wa qala, lalu mengucapkan doa Nabi, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Banyak geledek doanya ini begitu. An-nahyu an-nadharil kawkabi yanqaddu wa ma yuqaddu inda dzalik. Larangan daripada memandang bintang yang turun, bintang turun, dan apa yang dikatakan ketika itu. Wa amarahum, dan menyuruh Nabi akan para sahabat, alla yutbi'u absarahum al-kawkab, bahwa tidak memperturuti akan pandangan mata mereka kan bintang, idan qadda, apabila turun. Kalau kita lihat kayak orang meteor tuh turun tuh, mata kita aja liatin itu. Ini larangan lil karohah, bukan larangan lit tahrim, begitu. Wa an yaqulu inda dzalik, dan bahwa mengucapkan mereka sahabat ketika yang demikian itu, masya Allah la quwata illa billah. Ad-du'a inda ru'yatil matar, doa ketika melihat hujan. Wa kana idza ra'al matar, adalah kanjeng Nabi SAW, itu apabila melihat Nabi akan hujan, qala, maka Nabi mengucapkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, hujani kami dengan hujan yang membawa manfaat. Kalau hujan begitu, jangan sampai menyebabkan banjir. Ma yuqalu idza khifa minal matar, sesuatu doa yang diucapkan apabila ditakuti daripada hujan, takut banjir besar. Wa idza kasura, apabila banyak oleh hujan. Wa khafa minhu ad-dur, dan ia takut dari hujan, ad-dur, akan bahaya. Qala, maka ia mengucapkan, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, hujanilah, ay isqina, hujanilah, hawalaina, pada sekeliling kami aja, wala alaina, dan jangan hujani atas kami. Di gunung, di sawah boleh dah, tapi kalau di rumah jangan, banjir repot. Faslun ma yuqalu inda ru'yatil hilal, doa yang diucapkan ketika melihat hilal, bukan hilal teman kita, bulan baru maksudnya. Wa kana idza ra'al hilala, adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila melihat Nabi akan hilal, qala, maka Nabi mengucapkan, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, ya Allah, nampakkan olehmu akan hilal atas kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, wassalamati wal islam, keselamatan dan keislaman, wa taufiqi, dan taufiq lima tuhibbu, bagi apa yang kau sukai, wa tardaka wa ridai, rabbuna wa rabbuka Allah, adapun Tuhan kami dan Tuhan engkau hilal, yaitu Allah. Ad-du'a indal iftar, doa ketika buka puasa. Wa kana idza aftara, adalah kanjeng Nabi, yaitu apabila telah buka, bukan sebelum buka, minum jam-jam. Kalau kita minum air kelapa muda, kelapa tua juga nggak apa-apa, kalau ada kelapa bayi. Qala, maka mengucapkan doa ini, udah minum, zahabadz dhama'u, telah hilang oleh haus. Yang belum minum udah hilang aja, kan belum minum dulu dan minum baru begitu. Zahabadz dhama', jadi Allah malaka sumtu wa bika amantu wa alaqatu, zahabadz dhama'u wa btallatil uruqu, dan telah basah oleh urat-urat kerongkongan.
Kalau udah minum, wasabatal ajru, dan sabit oleh ganjaran pahala insyaallah taala. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang telah menolong Allah akan daku, maka berpuasalah aku. Wa razaqani, dan memberikan rezeki Allah akan daku, fa aftartu, maka buka oleh aku. Ad-du'a indal iftar inda qaumin, doa ketika berbuka di sisi kaum, yakni diundang buka. Ente diundang buka puasa, tapi bukan dohor biasa maghrib. Ente diundang buka. Ini doanya, ini doain yang ngasih buka. Wa idza aftara inda qaumin qala, apabila buka Nabi di sisi kaum, qala, maka Nabi mengucapkan doa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Telah buka di sisi kalian semua wahai tuan rumah oleh orang-orang berpuasa, beruntung. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan akan makananmu oleh orang baik-baik, orang puasa. Wa salat, dan mendoakan, yakni memohonkan ampun atas kalian semua, al malaikah, oleh malaikat. Itu doa kalau kita buka di rumah orang, begitu. Intinya doain daripada yang ngasih buka gitu. Faslun ad-du'a inda taudi'il musafir, doa ketika taudiknya, berpamitannya, begitu orang musafir. Kalau orang mau pergi haji, ini doanya begini. Itu mau orang pergi haji, saya doain yang mau umrah, jangan lupa sorban. Ya dia aja biayanya kurang, udah minta aja segala macam. Jadi orang mau berangkat juga ngumpet-ngumpet akhirnya, gara-gara begitu tuh. Siapa nih ngerjain kayak begitu tuh? Ini agak bener, ada nitip inilah, nitip itu. Kalau bagi duitnya aja mendingan, kan kagak. Minta doang kan bikin puyeng sama dia juga. Jangan. Nih yang kalau ada orang mau pergi, saya mau umroh, kita baca ini nih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'ul musafirin, adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpamitan, memamitkan, ya bahasa kitanya mendoakan orang-orang yang mau bepergian. Kalau ada orang pamitnya sama Nabi pamit, saya mau bepergian, mau umrah, mau haji. Fayaqulu, maka Nabi mengucapkan doanya, astaudi'allah dinakum, ku titipkan pada Allah akan agamamu, wa amanatakum, dan amanatmu, wa khawatima amalikum, dan penutup amalanmu. Itu Nabi itu. Kalau orang bepergian itu kurma ya jangan lupa, ya Allah, kayak begitu. Jadi iya, apa gahru, gamis, gamis ya. Wa kana huwa wa juyushuhu, adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi dan bala tentaranya, idza alau as-sanaya, apabila naik akan tanjakan. Kalau naik nih kabaru, maka takbir. Kalau naik itu takbir. Kalau naik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau naik itu begitu. Kalau naik, jadi semangat begitu, takbir. Wa idza habatu, apabila turun, kan gunung misalnya tak turun, sabbahu, maka bertasbih, subhanallah. Kalau naik Allahu Akbar, kan biar semangat. Jadi dengkul itu ada olinya, jadi enggak pegel begitu. Itu begitu kalau naik. Makanya lihat tuh doa-doa tuh, kalau kita sa'i pas naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas turun subhanak ma hamidnaka, bacanya begitu. Kalau kita bisa kuat, hasbunallah, kuat, agar kuat. Jadi dengkulnya nggak copot kalau baca itu. Ad-du'a inda safar, doa ketika bepergian jauh. Wa kana idza safara, adalah kanjeng Nabi, yaitu apabila bepergian kanjeng Nabi, ya ta'awadu, yaitu maka meminta perlindungan Nabi, min wa'sa'is safar, daripada kepayahan perjalanan, biar enggak letih. Wa ka'abatil munqalabi, dan kesulitan tempat kembali, jadi bikin sedih pulang ada sesuatu yang kurang. Wal hauli, dan keburukan, ba'dal kauri, sesudah kebaikan. Wa da'watil mazlum, dan doanya orang teraniaya. Wa su'il mandor, dan buruknya pandangan, fil ahli, pada keluarga, wal mali, dan harta benda. Bahasa kitanya, Allahumma inni
a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqadab wal hawri ba'dal qaul wa da'watil madlum wa su'il mandar fil ahli wal mal. Begitu. Ad-du'a inda rukubil bahari, doa ketika naik kapal laut. Wa qala, dan mengucapkan doa dan bersabda Nabi, amanun di ummati idza raqibul bahra an yaqulu bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Adapun penyelamat bagi umatku yaitu apabila mengarungi mereka kan lautan, yaitu bahwa mengucapkan mereka bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Dan juga surat Hud ayat 41 ya. Surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'in qul ma anzalul kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubduna wa tukhfuna katsiran wa 'alimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Biar selamat. Biasanya kan naik pesawat terbang juga begitu, suka hampa daripada udara. Itu hampa itu kalau ibarat jalanan lubang gede kalau di darat. Kalau hampa udara nih begini nih, begitu pesawat itu. Jangan ngalamin, kalau ngalamin begitu udah bahaya. Begitu kan begitu. Itu kalau hampa udara dia jatuh dia. Begitu. Begitu kalau hampa udara. Ad-du'a indan filatid dabah, doa ketika liarnya binatang, lari gitu, hilang, kabur. Wa qala, dan bersabda Nabi, idan falatat dabbatu ahadikum, apabila lari, liar, jadi kabur oleh binatang kendaraan salah seorang kamu, bi ardi falatin, di tanah hutan belantara, falyunadi, maka hendaklah berseru ia, ya ibadallah ikhbis, wahai para wali Allah, tahanlah. Jadi kalau kita di tengah hutan belantara, kita kemudian itu binatangnya hilang, kalau kabur, maka nyarinya susah. Kita langsung aja, ini Nabi yang nyuruh, tawassul namanya. Tadi baru dibaca tuh, ibadallah, itu yang nyuruh Rasulullah. Baca begitu tuh. Ini Nabi. Ikhbisu, tahan gitu, biar nggak hilang. Pegangin wahai para wali, pegangin. Kalau bahasa kita nih, kalau kita tersesat jalan, wahai para wali, tolongin kita gitu. Itu yang tadi, ibadallah rijalallah agisuna, wahai para wali Allah, rijalallah, wahai para wali Allah, agisuna, tolongin kami karena Allah. Wa kunu aunana fillah, jadilah kalian wali penolong kami pada Allah. Tolong itu begitu. Itu doa itu dulu buat bacaan ziarah ke wali. Jadi kalau mau ziarah ke wali itu sebelum salam umum, ibadallah rijalallah ghisuna, tuh salamnya begitu tuh, doa-doanya. Baru yang belakang kan ada salamullah iya sadah. Itu dalam tarekat Qadiriyah itu baca begitu. Ibadallah rijalallah. Itu ndak syirik, orang Nabi yang nyuruh. Ya ibadallah ikhbisu, apa kata Nabi? Fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hadiran. Sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla di muka bumi ada wali yang hadir. Sayaqbisuhu, yang nanti akan megangin itu binatang. Kalau kita minta tolong, nanti ditolongin. Jangan enggak, wahai para wali Allah, tolongin kami. Itu disuruh. Begitu. Disuruh, nggak apa-apa, kita kayak begitu. Itu diajarin oleh Rasulullah. Jadi yang ibadallah rijalallah itu adalah, nih bahasa kutipannya, istinbatnya dari hadis ini, hadis Tabarani ini di dalam Mu'jam Kabirnya. Ad-du'a inda ru'yati baladin yuridu dukhulaha, doa ketika melihat negeri yang ia menghendaki akan masuknya. Kalau kita mau masuk daerah nih, pesawat turun di bandara mana aja terserah ente, Sentani umpamanya, atau bandara Samratulangi, atau bandara Jeddah gitu. Doanya ini kalau baru turun. Wa kana idza asrafa ala ardin yuridu dukhulaha, adalah Nabi itu apabila dekat Nabi atas bumi yang menghendaki Nabi akan masuknya.
Itu yang kemarin biasanya tuh si Ustadz si Muslihuddin tuh bacanya ini kalau mau turun dari bis injak baca ini nih. Itu masuk daerah. Qala berkata ya, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma jama'ta fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Ya Allah, sungguhnya aku yaitu mohon aku padamu dari kebaikan ini kota, ini negeri, ini kampung, ini desa, dan sebaiknya apa yang kau himpunkan di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan ini kampung dan kejahatan apa yang kau himpunkan padanya. Begitu. Allahumma rzuqna janaha wa aidna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Ya Allah, kurniakan kepada kami janaha, akan hasil buminya kampung ini. Lindungi kami daripada wabah penyakitnya kampung ini, dan cintakan olehmu akan kami kepada penduduk ini kampung, dan cintakan olehmu orang-orang baiknya penduduk kampung ini kepada kami. Untuk Nabi itu doanya, minta selamat. Adwa inda taghawulil ghayalan. Dan ini doa ketika ngamuknya apa orang kampung, kolong wewe. Kalau maghrib do apa namanya, kolong wewe, mamedi, iya kolong wewe dah. Begitu. Waqala, dan Nabi bersabda, idza tagawalat lakumul ghailan, apabila mengamuk bagi kalian oleh kolong wewe, itu ada kuntilanak, anak kita ujungnya hilang malam-malam, gimana ini gara-gara begitu tuh, fanadau bil adan, maka berseru kalian dengan adan aja. Termasuk orang pingsan, ada orang nih pingsan gitu, termasuk kesurupan, adanin. Kalau ada orang nih pingsan nih, adanin aja di kupingnya, adan aja sekali. Ini belum sadar, ulang lagi sampai 7 balikan. Biasanya pengalaman saya hidup, belum pernah saya ngadanin sampai 7 kali. Sepengalaman saya ini dari kecil sampai sekarang, paling biasanya 2 kali. Yang pingsan nih sadar, begitu. Kadang 3 kali, pernah 3 kali juga, 3 balikan baru sadar. Begitu orang kesurupan, adanya aja ditanya, lu orang mana? Orang kesurupan akan sebut-sebutnya, Pak Haji Ahmad. Emang payah ini Haji Ahmad ini, makanya hidupnya begitu, jadi nyalain orang aja. Orang kesurupan itu akalnya nggak ada, jangan ditanya-tanya, lu jin mana, lu orang mana, laki atau perempuan, lu minta kopi nggak? Dia minta kopi, begitu. Jadi jangan ditanya begitu, ente adanin. Dan itu paling manjur. Pokoknya orang kesurupan adan aja di kuping, adan, udah sadar, adan aja, nggak usah pakai ditanya ini. Coba saya nyari kemenyan kelamaan, dia ini udah capek begitu. Itu gara-gara dia pikiran kosong, jadi ada jin masuk. Nah itu adan aja, udah obatnya adan. Pokoknya ada ini, adan aja, adan sekali, 2 kali, 2 balikan, artinya sekali kita di kupingnya aja. Gitu, belum melek, ulang lagi, adzan aja, insya Allah nanti sadar. Begitu, udah itu rumusnya begitu, adzan aja, adzan. Pokoknya orang kesurupan adzan, orang pingsan adzan aja. Adzan tuh anjur sekali. Ad-du'a inda nuzuli manzilin fis safar, doa ketika singgah di satu tempat pada bepergian, mampir di satu tempat, begitu berhenti di rest area, doa. Waqala, dan Nabi bersabda, man nazala manzilan, barang siapa singgah ia pada satu tempat, faqala, maka ia mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, niscaya tidak membahayakan dia oleh sesuatu, hatta yartahila, sehingga berangkat ia min manzili, dari tempat itu, dzalika, yang demikian. Jadi pokoknya kalau kita mampir di satu tempat, doa ini, a'udzu, nah itu ada di ratib, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ada wabah penyakit, enggak apa-apa, enggak apa-apa, bacanya itu. Makanya orang baca ratib selamat, orang Nabi bilang enggak apa-apa, kata Nabi enggak apa-apa. Naik. Oh iya, ad-du'a inda rujuk minas safar, doa ketika pulang dari bepergian. Kalau yang kemarin habis pulang belum baca doa, ini ulang baca nih.
Wa kana idza raja'a min safarin, adalah Nabi yaitu apabila pulang Nabi dari bepergian, qala, maka Nabi mengucapkan doa aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Begitu. Kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah bagi Tuhan kami memuji. Begitu Nabi doanya. Faslun fi adhkari ta'am, adapun ini pasal yaitu pada zikir-zikir makanan. Wa kana yaqulu fi ta'am, adalah Nabi yaitu mengucapkan Nabi pada makanan idza quriba, apabila disuguhkan, didekatkan kepada Nabi, disuguhi, dihidangkanlah bahasa kitanya, dihidangkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuh begitu, kalau mau makan Allah barik lana, dikata ini hadis palsu. Ngapain orang makan ngomongin neraka wa qina adzabannar, neraka mau makan juga gak jadi kalau ngomongin yang kayak begitu. Bukan. Maknanya wa qina adzabannar nih, lindungi kami dari adab neraka. Makanan yang kita makan ini jangan sampai menyebabkan kita mengerjakan sesuatu yang kita bakalan masuk neraka. Jangan sampai makanan yang kita makan buat bensin kita bermaksiat. Begitu. Bukan ngomongin neraka, ngomongin kuburan, ngomongin ini lagi makan jadi kagak enak. Bukan. Ini betapa kita minta keberkahan daripada makanan, dan jangan sampai tenaga yang kita dapat dari makanan menghantarkan kita ke maksiat yang menyebabkan kita masuk neraka. Begitu. Bukan ngomongin neraka, betapa begitu tuh Nabi doanya mau makan. Jadi jangan ditinggal loh, balik lagi berazak tanah ini, ndak perlu gitu. Orang Nabi ya yang nyuruh. Ma yaqulu man nasiya an yusammiya ala ta'am, doa yang ia ucapkan, doa yang mengucapkan oleh orang yang lupa bahwa membaca bismillah atas makanan. Wa qala, dan bersabda Nabi, man nasiya an yusammiya ala ta'ami, barang siapa lupa bahwa ia membaca bismillah atas makanannya. Kalau makan kita lupa belum baca bismillah, falyaqra qul huwallahu ahad, maka hendaklah membaca sesudah beres makan, pas ingat ya Allah belum baca bismillah, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Begitu. Idza faragha, bacanya apabila telah selesai dari makanan itu, pas ingat aja. Wa fi riwayatin, dan ini yang umum nih, inna siya an yusammiyallaha fi awali falyaqul bismillah fi awali wa akhiri. Jika lupa bahwa membaca bismillah pada awal makan, maka hendaklah mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Pokoknya kalau makan minum lupa, kita baca bismillahi fi awali wa akhiri, atau bismillahi awalahu wa akhirahu, artinya fi-nya disimpan sebagai dhorob, enggak dohir, boleh, ada riwayatnya. Enggak apa-apa. Itu begitu. Kalau makan, walaupun kita makan tadi ya maghrib, baru ingat sekarang maghrib tadi belum baca bismillah, baca, masih sunat. Kalau wudhu enggak, kalau udah kelar nih wudhu, kita enggak sunat bismillahi fi awwali wa akhiri, enggak. Kalau makan masih, minum masih, jima masih. Itu begitu. Karena athar daripada setan ikut makan dengan kita, wasyarikhum fil amri, bantuin setan pada dia jimaknya, urusannya segala macam. Kalau dia tidak baca bismillah, maka sunat baca bismillahi fi awal akhirih. Begitu. Muakalatul majdumi tawakkulan, makan bareng dengan orang yang budukan karena tawakal. Wa akhadha sallam biyadi majdumin fawada'amahu fil qas'ati, memegang kanjeng Nabi SAW pada tangan orang yang budukan, termasuk orang yang lepra tuh, yang putih itu, belang banget. Maka meletakkan Nabi akan tangannya dia bersama Nabi pada piring, pas kita pada nampan, ayo makan bareng. Begitu. Wa qala, dan Nabi bersabda, kul, makanlah, siqatan billah, karena yakin dengan Allah, wa tawakkulan lidah, tawakal atas Allah. Jadi kalau kemudian kita makan nih bareng sama orang yang kita nggak resep, kita baca aja bismillahirrahmanirrahim, siqatan billah wa tawakkulan alaih. Begitu. Kalau kita makan ya sama orang bareng, kita khawatir, udah baca aja, khawatir nular jijik ini bakal nimbulin penyakit, bismillahi siqatan billah wa tawakkulan alaih.
termasuk mau makan durian takut darah tinggi, bismillahi siqatan billah wa tawakkul alaih. Mau makan sate kambing takut darah tinggi juga, bismillahi siqatan billah wa tawakkul alaih. Makanan halal jangan pantang, yang pantang mau dosa. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami bit ta'am lima darrati wa la yahtami minadz dzunub lima ma'rifati. Aku heran sama orang kampung, pantang sama makanan baru diduga mengandung penyakit, diduga belum pasti, tapi tidak pantang dari dosa padahal pasti bahaya. Jadi makanan nggak usah pantang-pantang, nggak usah begitu. Kalau halal makan, yang penting jangan berlebihan aja begitu. Siang ngumpulin duit, capek-capek kerja, makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, sengsara amat begitu. Dia yang punya kontrakan dia kagak boleh, anaknya aja yang boleh makan segala macam. Ya Allah, hidup tersiksa banget, neraka sebelum neraka. Ya Allah, siang makan, kulu, silakan makan yang halal, wasrobu, silakan minum yang halal, wala tusrifu, jangan berlebih. Itu aja pesannya Al-Quran, jangan gitu. Nggak ada pantang tuh, nggak ada pada makanan, jangan pantang. Lihat yang pantang-pantang mati juga, hidup sengsara, duit banyak, ujungnya dibawa kakak ke kuburan. Udah makan aja, yang penting jangan berlebih begitu, jangan berlebih. Siang saya maka kakek ngopi rumah temannya, gak boleh sama anak. Ya Allah, anaknya sama orang tua kagak boleh, dia takut sama anak, duit apa dia, kontrakan dia punya, nggak boleh sama anak. Ini anak kagak benar nih, makan mbak, mumpung masih hidup pak, cobain makanan ini halal, makan, yang penting abah jangan banyak, ya begitu. Begitu namanya anak benar, itu mah anak dilarang, bapak jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan, ya Allah, sian banget begitu. Itu orang tuh dari kecil sampai tua sengsara. Dulu kecil makanan apa aja boleh dimakan, waktu kecil apa aja boleh dimakan, masalahnya duit orang punya begitu kan, sengsara begitu. Iya, duit nggak ada, makan apa aja boleh. Nah sekarang alhamdulillah duit punya, makan aja orang boleh, makan apa aja, terus sengsara lagi lah, susah terus. Kalau nanti masuk surga mendingan, kalau masuk neraka di dunia sengsara. Iya, kalau dia ada sengsara, udah makan, jangan dibikin sesusah makan, percaya dah. Jangan banyak batang ini itu, ini itu. Jadi susah, begitu jadi susah. Coba lihat Benyamin S, cakep. Waktu saya baca koran, itu dilihat bahaya merokok, saya berhenti baca korannya. Merokoknya nyerder kata dia. Ini nakut-nakutin saya kata dia gitu. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi saya tuh kalau ada ini bahaya ini, ya Allah, kayak begini amat, enggak mungkin lah Allah turun ke bumi bahaya. Segala sesuatu ada bahaya, betul. Itu kalau bagaimana begitu. Tapi jangan pantang orang makanan halal, makan aja. Yang penting jangan berlebihan. Kita bisa ukur ukurannya. Ini ukurannya begini. Saudara makan apa? Mohon maaf nih ya, makan apa, pete lah umpamanya. Pete kan bagus buat ginjal, apalagi anak-anak muda, biar dia bagus ginjalnya, itu pete. Cuman bermasalah pada semurah, bermasalah. Jadi kalau kemudian makan pete tuh akhirnya dia kakinya nih pada pegel, berarti dia lagi bermasalah tuh. Jangan banyak-banyak, kurangin. Kita bisa mengukur kok penyakit itu dari apa yang kita makan. Kita makan ini ujungnya nggak enak di badan, ini lagi nggak fit badan kita, bukan nggak boleh selamanya, lagi nggak fit. Itu begitu, kita bisa mengukur, jangan sampai pantang semuanya. Orang barang halal dikasih sama Allah, begitu kan. Kita subur, negeri kita cakep, masa ini aja nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini mah kayak teman kita, ente jangan makan ini, makan ini, makan ini. Emang apa? Ente miskin ya begitu. Terus nggak usah diajarin yang kayak begitu. Makan. Ma yuqalu inda akli ta'am, sesuatu doa yang diucapkan ketika makan makanan. Wa qala, dan bersabda Nabi, man akala ta'aman, barang siapa makan ia akan makanan, udah makan nih, faqala, maka mengucapkan ia selesai makan,
alhamdulillah alladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang telah beres makan akan makanan, maka ia mengucapkan doa, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan padaku akan makanan ini, dan memberikan rezeki Allah akan daku akan makanan ini dari tanpa daya dariku dan tanpa upaya. Ini saya diampunkan baginya apa yang terdahulu dari dosanya dan apa yang terkemudian. Coba, sayangnya Nabi sama kita habis makan tuh doa alhamdulillah alladzi at'amani hadha ta'am warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu dosa kita diampuni oleh Allah. Di antara manfaat dosa diampuni, enggak jadi penyakit makanan. Kalau ente habis makan baca doa itu, enggak begitu, enggak. Orang makanan ini hadiah dari Allah. Kita nggak punya sawah tapi masih makan nasi. Kita nggak punya kebun pisang masih makan pisang. Kita nggak punya kebun durian masih makan durian. Nikmat dari Allah, tidak daya dari kita. Ini nikmat nggak mungkin Allah kirim sama kita menjadi penyakit. Menjadi penyakit bila kita nasi uduk dapat nyolong. Itu penyakit, nyolongnya ini nih, barang haram. Waqala, dan Nabi bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh ridha Allah kepada si hamba bahwa memakan iakan makanan maka memuji si hamba akan Allah atas makanan. Au yashraba syarbata, atau minum iakan minuman, fayahmadu maka memuji akan Allah atas minuman. Minum kopi, jangan habis minum gile, jangan gile. Alhamdulillah alladzi at'amani hadha ta'am wa razaqani min ghairi halin min al-quwa. Enggak apa-apa, enggak jadi asam lambung kagak. Begitu, enggak ada. Ikuti aja yang Nabi suruh, enak hidup kita. Biar kita enggak puyeng. Gitu. Ma yuqalu liman at'amahu wa saqa. Doa yang diucapkan bagi orang yang memberi makan oleh orang akan dia dan memberi minum orang akan dia. Diajak makan, ditraktir makan. Doanya ini, wa yaqulu, dan mengucapkan Nabi liman at'amahu bagi orang yang memberi makan oleh orang akan Nabi, wa saqa, memberi minum orang akan Nabi, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan olehmu akan orang yang telah beri makan oleh orang kandaku, beri minum olehmu akan orang yang memberi minum oleh orang kandaku. Mintakan nama Allah, doain intinya. Orang yang ngasih makan sama kita, biar Allah terus kasih makan sama dia, biar barakah. Faslun ma yuqalu inda iyadatil marid. Doa yang diucapkan ketika membesuk orang sakit. Ini doa orang sakit, ente bikin pelanganya. Waqala, dan Nabi bersabda, man 'ada maridon, barang siapa membesuk ia akan orang sakit, lam yahdur ajalu, yang tidak datang oleh ajalnya, artinya sakit yang bukan sakit terakhir habis itu mati, bukan, artinya sakit ini bakalan sembuh dalam pandangan ilmu Allah begitu. Faqala indahu, maka mengucapkan ia di sisi orang yang sakit sab'a marat, 7 kali sambil dipegang dato. Doa kalau besok orang sakit itu doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyak. Udah ente matiin aja biar laki perempuan sama begitu. Ngapalnya puyeng ka apa ki apa ini udah syafiyak, udah cukup, matiin aja, mau laki mau perempuan sama ente. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyak, 7 kali. Apa kata Nabi? Illa, melainkan afahullah, menyembuhkan dia oleh Allah Ta'ala min dalikal marad, dari itu penyakit. Orang sakit itu doa begitu. Dan pantang nih adab-adab orang sakit ini kan satu dari sekian banyak adab orang sakit. Yang kedua, adab nengok orang sakit itu jangan cerita penyakit apa aja, hatta pilek jangan, ini bahaya. Kalau kita nengok orang sakit, ngobrolnya tuh ceritakan orang yang sembuh-sembuh. Si Ano masuk rumah sakit seminggu di ICU, alhamdulillah sembuh, dongengin walaupun udah setahun yang lalu, ente nggak apa-apa, karena ini menjadi motivasi bagi yang sakit biar sembuh. Begitu, jangan cerita sakit. Ya tetangga saya juga kemarin tuh, ya Allah kasihan banget dia kena semurat, kena gula lagi. Kemarin tetangga saya tuh ada yang cuci darah. Jadi cerita-cerita penyakit jangan.
Begitu. Yang sakit ini tambah parah kalau cerita. Dongengin yang sembuh, dongengin. Itu ajarannya dari agama tuh ajarannya. Jangan kayak COVID tuh diberitakan hari ini kena COVID sekian, hari ini itu tambah parah dari berita. Karena akan terekam di otak. Jangan didongengin. Yang didongengin yang seger aja. Hari ini bayi lahir, seneng. Yang senang-senang aja. Yang susah jangan. Itu adabnya begitu, adabnya. Jadi kita dengan orang sakit, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak 7 kali. Itu doa tuh. Begitu 7 kali. Jangan enggak, Nabi yang nyuruh. Itu begitu. Jangan kita bilang ente sakit apa, ini loh pinggang saya yang kanan. Yang mana? Yang kanan. Waduh, tetangga saya di Jawa nih model begini 3 hari mati. Ini yang sakit nih, bukannya sembuh, tambah parah, tambah parah. Ma yaqulu man hassa fi jasadi alaman. Doa yang diucapkan oleh orang yang merasa pada badannya akan penyakit. Kalau badannya nyeri-nyeri, alam tuh nyeri pada pegel gitu. Wa qala li Utsman bin Abil As, dan bersabda Nabi kepada Utsman bin Abil As radhiyallahu an, "Dha yadaka." Letakkan olehmu Utsman akan tanganmu alladzi ya'lamu, atas sesuatu yang nyeri min jasadika dari badanmu. Waqul, ucapkan olehmu bismillah salah satu kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Waqul, bacalah sabah marot 7 kali, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu sembuh tuh. Nah, kalau ente ngurut orang, ini ada yang tukang ngurut nggak? Ngerok orang, ini doanya. Jadi mau ngerok tuh, sebelum ngerok doanya ini bismillah 3 kali. Jangan a'udzu, u'iduka bacanya, u'iduka begitu bacanya tuh, a'udzunya diganti. Kalau karena kan kita orang lain, ini kan sendiri-sendiri. U'iduka biizzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Begitu 7 kali. Dah habis itu ngurut. Kalau ente mau ngurut begitu, habis itu ngurut dah. Urutin. Nantinya uratnya bakal lempang pada. Begitu rapi. Kalau kita mau megang-megang tuh orang tuh begitu, u'iduka biizzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Kalau kita mau ngurut, ente tinggal bikin pelang aja, menerima urut gitu. Mijit itu doanya begitu, mijit tuh. Tapi kalau sendiri mijitinnya ngikutin apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kan ini apa, minyak GPU. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu di itunya. Kalau ente mau itu orang baru diucap. Urut datu. Begitu. Yang kayak begitu. Udah begitu. Ini kayaknya ketebus kita bini harganya di Ustaz Bahai ini. Begitu. Begitu. Waruwina fi kitab Tirmidzi, diriwayatkan kami di dalam kitab Sunan Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah, bahwa keduanya bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi itu bersabda, Nabi, man qala, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, maka membenarkan akan dia oleh Tuhannya. Faqala, maka berkata Tuhan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, wa akbar, aku Tuhan yang maha besar. Wa idza qala, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah wahdah, qala, maka Nabi bersabda, yaqulu, berfirman oleh Allah, la ilaha illa ana wahdi, tiada Tuhan kecuali aku, maha esa aku. Wa idza qala, bila mengucapkan seorang la ilallah wahdahu la syarikalah, qala Allah, berfirman oleh Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, wahdi, maha esa aku, la syarikali, tiada sekutu bagiku. Wa idza qala, bila mengucapkan si hamba tu, si orang tu, la ilallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala, Allah berfirman, la ilaha illa ana,
liyal mulku wa liyal hamdu, dia Tuhan kecuali aku, bagikulah kerajaan dan bagikulah pujian. Wa idza qala, apabila mengucapkan siapa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, qala, Allah berfirman, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi, tiada Tuhan kecuali aku, tiada daya, tiada upaya kecuali dan pertolonganku. Wa kana yaqulu, adalah nabi, yaitu sabda nabi, man qalaha, siapa yang mengucapkan doa ini fi maradihi, pada saat sakitnya, summa mata, kemudian dia mati, lam tat'amhu nar, dia tidak memakan akan dia oleh api neraka. Jadi kalau kita sakit, kita tuh nyanyian kita merintihnya dengan baca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sakit tuh, kalau baca ini enggak bakal masuk neraka. Kalau sakit itu ujungnya mati. Jadi kalau kita sakit, baca ini, la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kita mati pasti masuk surga, menyebabkan husnul khatimah. Begitu tuh talqinul mauta, membimbing orang yang akan mati, jadi orang yang lagi sakaratul maut. Waruwina, dan diriwayatkan kami, fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, wa ghairi, dan selainnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, bimbing olehmu akan orang yang akan mati kalian lagi sekarat, la ilaha illallah. Ada orang sekarat tuh la ilallah aja, nggak usah pakai Muhammad Rasulullah, karena udah muslim. La ilaha illallah berapa kali? Sekali aja. Janjinya yang sakit sekarat ini ngikut sekali, dengan janji ngikut. Berarti kalau kagak ngikut, ulangin lagi sampai ngikut. Dari mana tandanya ngikut? Lidahnya gerak-gerak. Kalau udah nggak bisa ngomong la ilaha illallah, dia gerak-gerak, itu ngikut berarti. Kalau udah ngikut, diam, udah nggak ada ngomong apa-apa, diam aja. Kalau dia ngomong, aus, minum, nah kita kasih minum, bimbing lagi biar terakhirnya itu. Sebab apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa orang yang terakhir omongannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya masuk ia ke surga. Ada tafsirnya, ay ma'as sabiqin, tafsirnya tuh bersama orang duluan masuk surga. Bukan maknanya yang terakhirnya bukan Allah masuk neraka, bukan. Ini fadilah la ilaha illallah. Kalau kita itu terakhirnya orang tuh ngomong la ilaha illallah, nanti masuk surganya duluan. Namanya dapat husnul khotimah, khossatul khossah. Jadi husnul khotimah itu ada tiga. Ada husnul khotimah ammah, yaitu bila membawa iman matinya. Kedua, husnul khotimah khossah, bila artinya membawa iman, badannya ibadah, apalagi sujud, lagi baca Quran, termasuk mengucap la ilaha illallah. Ketiga, khossatul khossah, bila mana membawa iman, badannya ibadah, atau mulutnya mengucap la ilaha illallah, artinya lagi memandang kebesaran Allah, musyahadah billah, itu paling tingginya. Begitu. Ada orang mati lagi sujud, mantap, belum tentu, bisa aja lagi ingat utang, lagi sujudnya, lagi ingat masalah, bukan ingat Allah, apalagi sujud. Artinya tidak bisa aja enggak mencapai khassatul khassah. Wa fi sunan Abi Dawud an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa orang yang terakhir ucapannya, omongannya, ini taruh omongannya nih, la ilaha illallah, maka masuk ia ke surga, yakni ay ma'as sabiqin. Qala al-Hakim
fi istidraki ala sahihain, berkata Imam Hakim dalam kitabnya namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, hadza hadisun, ini hadis tentang terakhir Allah masuk surga duluan, hadisun sahihul isnad, sahih sanadnya, intaha, selesai. Khatimatul kitab. Qala al-muallif, berkata muallif Imam Yahya bin Abu Bakar al-Amili, wa hadza akhiru ma yassarallahu ta'ala jam'ahu, inilah yaitu terakhir apa yang memudahkan oleh Allah Ta'ala akan mengarangnya, menghimpunnya, mimma yasluhu, dari apa-apa yang layak, lil muqtasidi, bagi orang yang ibadah, al-qaniti yang tekun ibadah, al-muta'abbidi yang ibadah. Fal tatma'inna nafsuka, hendaklah tenanglah oleh jiwamu, ayyuhan nadir, wahai orang yang memandang, fima hawahu, pada apa yang memuat oleh ini kitab akan dia, minal wu'ud, daripada janji-janji baik, ala lisanis sadiqil masduq, atas lidahnya kanjeng Nabi Muhammad as-sadiqi yang jujur, al-masduqi yang dibenarkan. Fa inni lam ukharrij fihi hadisan dhaifan wala ma'lulan, sesungguhnya aku tidak meriwayatkan aku pada kitab ini akan hadis yang dhaif dan tidak pula hadis yang ada ilatnya. Semua hadis yang ada di kitab kita ini sahih, hasan, dhaif kagak ada. Jadi ambil kitab ini, doa-doa ini semuanya dari hadis yang sahih, enggak ada yang dhaif. Janji kayak gitu. Amalin dari apa yang ada di kitab ini sedikit demi sedikit. Kalau kata Imam Zubaid, wa'mal walau bil usri kazakati, amalkan walaupun 10%-nya gitu dari ajaran yang kita telah dapat itu, kita amalin pelan, nanti juga lama-lama 100%. Wa as'alullah ta'ala, aku mohon pada Allah Ta'ala, an yaj'ala jaizatahul qabul, bahwa menjadikan Allah akan hadiahnya Allah akan diterima. Artinya balasan Allah daripada mengarang kitab ini minta diterima, wal ghufran, dan diampuni dosa, wal afiyah, dan keselamatan, wal afa, dan maaf, wal ridwan, dan keridhaan. Innahu karimun rahimun mannan, sesungguhnya Allah itu maha royal, maha pengasih, lagi maha pemberi anugerah. Wa sallallahu ala rasuli sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, moga-moga memberi rahmat Allah atas rasulnya, junjungan kita Nabi Muhammad, dan keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad wasallama, dan moga-moga memberi kesejahteraan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahil Fatihah. فاتحة لمؤلف هذا الكتاب المبارك الإمام العلامة المحدث الفقيه أبي زكريا يحيى بن أبي بكر العامري اليماني الحردي الشافعي، بأن تغشاهم بالرحمة مغفرة الجنة ويعيد من بركاته ما صرفنا في الدين والدنيا، ولا نسألك يا الله بجاههم وبكرامتهم وبكرامة الصحابة الذين ذكره في هذا الكتاب، وبجاه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأسر دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسألك الشفاعة والبركة والكرامة والسعادة والعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة.